Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mohon jemput sebagai ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak? Gimana tadi habis kerja bakti capek kan? Sama Lauman dikasih es teh manis. Amin. Oke, nah saya yang masuk ke hari ini. Siapa? Ridwan mau yang lain masuk semua berarti. Biasanya kita mulai langsung habis itu langsung mulai belajar. Saya ingin kita belajarnya penuh dengan kesadaran penuh, pikiran jernih, supaya nanti proses belajarnya bisa apa ya, konsentrasi karena nanti kan kita akan melakukan discovery, penemuan, problem based learning dan seterusnya, belajar kelompok. Jadi butuh untuk konsentrasi penuh ya. Jadi buat tubuh kalian senyaman mungkin, boleh bersandar ya. Boleh nggak usah duduk tapi ya bersandar, tangannya boleh terserah senyaman mungkin ya, buat senyaman mungkin kalian. Pandangan mata boleh ngarah ke bawah, boleh, atau kalau kalian lebih nyaman untuk silakan ya. Kalian boleh menutup mata ya, atau boleh tapi pandangannya ke bawah. Oke, lakukan ini senyaman mungkin ya, serileks mungkin. Silakan lepaskan otot-otot kalian yang tadi capek habis kerja bakti. Otot-otot tangannya dilemaskan, otot bahunya dilemaskan, otot-otot kakinya dilemaskan, jari-jari kakinya sekarang lagi melalui hidung kalian. Rasakan udara yang mengalir di hidung kalian yang panas tadi, sembuhkan lagi pelan-pelan. Tarik lagi, lakukan sebanyak 2 kali. Lihat ya, masih ingat gak rata-rata mencari data tunggal ini seperti apa? Masih ingat ya? Apa yang harus kalian lakukan kalau mencari rata-rata data tunggal dari tabel gini? Apa yang harus kalian lakukan? Siapa ini? Angkanya apa? Oh, dikali. Berarti 2 dikali 3. Taruh di mana? 3 dikali 4 dikali. Ini namanya sigma X dikali F. Ini harusnya sigma X kali F. Jelas ya? Nah, ini yang kalian pelajari kemarin. Nah, sekarang ya, saya ingin kita belajar ini tahu manfaatnya sebenarnya apa sih? Kamu silakan nonton belajar statistik, manfaatnya buat apa? Apa saja? Tadi untuk melakukan prediksi, bahkan kalian kalau keluar rumah itu tadi yang suka mau liburan misalnya ya, ada statistika perakiraan cuaca. Kira-kira dia tahu dari mana ya besok itu hujan, besok itu berawan, atau dari mana? Bukan kira-kira bang, ya, ternyata memang ada superkomputer yang programnya itu mengolah data dari 10 tahun kejadian pada hari itu dengan data kelembapan sekian, itu dibandingkan probabilitasnya, maka bisa tahu besok itu hujan, berawan dengan. Jadi data-data yang sudah lalu 10 tahun lalu itu disimpan dalam superkomputer dibandingkan dengan data yang sekarang, gitu ya. Sehingga dia seorang
seorang yang di BMKG tadi, maka dia akan bisa prediksi besok itu hujan, rawan atau enggak. Kita ingin menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Tapi sekarang kita fokusnya pada ukuran pemusatan data yang fokus pada rata-rata. Nah, rata-rata kan juga ada banyak ya. Rata yang kita bahas sekarang adalah rata-rata data kelompok. Dari mana rata-rata data kelompok itu disajikan? Disajikannya melalui dua hal. Satu, kamu bisa menentukan rata-rata data kelompok dari tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, bisa menentukan rata-rata data kelompok dari bentuknya histogram. Jadi nanti penilaiannya ada dua, ada tabel distribusi frekuensi, ada histogram. Ya. Nah, yang terakhir, penilaian keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Jadi ada 3 soal terkait dua KD. Nah, selain itu juga saya menilai sikap kalian selama berdiskusi dan juga menilai keterampilan yang tadi saya bilang ya. Semuanya ada rubrik. Nah, sikapnya mana yang saya nilai ini? Di tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning, kalian bisa menentukan rata-rata data kelompok melalui histogram dan tabel distribusi frekuensi dengan benar dan teliti. Maka nanti akan saya lihat di rubrik penilaian itu salah satunya adalah poinnya teliti dan bertanggung jawab. Maka nanti saya nilai melalui observasi dalam kelompok dengan tanggung jawab. Jadi semuanya harus memiliki peran dan disiplin. Pertama, setelah ini saya akan kasih orientasi masalah dulu, ya, orientasi masalah. Lalu yang kedua, kalian diskusi kelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompok, ya, sesuai dengan tes formatif yang kemarin. Ada yang levelnya di A, di B, dan di C. Jelas ya? Terus nanti setelah diskusi kalian ada penyelidikan individu kelompok, terakhir presentasi dan evaluasi. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau gitu saya minta kalian silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai level hasil tes formatif yang sudah saya berikan kemarin ya. Ada yang sekarang menurut kalian, kalau ini kan langsung satu nilai dikali ya. Kalau datanya kelompok berarti nilai apa yang dipakai? Tengah. Berarti di tengah-tengah di sini. Ya. Nah, berarti jadi saya minta sebagian kelompok yang anggotanya 2 orang menggunakan kalkulator di afirmasi, sebagian yang satunya lagi mengerjakan sesuai dengan data PD yang manual. Nanti hasilnya kalian benarkan, dibandingkan. Siapa personilnya yang mau memakai kalkulator? Siapa? Sama 1, 2. Siapa? Pakai kalkulator siapa? Kalkulator dibuka ya. Baik, pilih menu statistik. Terus kamu berarti buka kebiasaan 2. Nah, kebiasaan 2 ya, kalkulator. Kamu buka kebiasaan 2. Kamu Raja juga sama, buka. Ini di clear dulu nih. Clear boleh dihapus aja, di back aja. Nah, gitu kan. Nah, ya, back aja, back. Nah, oke, sudah. Kegiatan kalian berdiskusi, tolong gunakan bahasa yang tepat dan benar, ya. Misalnya kalau mau tanya tentang ide, apa pendapatmu tentang hal ini? Bagaimana kita dapat menjawab hal ini? Apa yang kamu pikirkan? Gitu ya. Dalam menyatakan ide, saya percaya bahwa saya begini. Ya. Bertanya kepada rekan juga. Ini ya, 3. Tadi kan misalnya berapa? Dia berpulang dan dia kami dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil observasi dari ukuran pemusatan data pada kelompok materi statistika. Saya Airi dari Rumuntia. Kita lihat
dilihat NKPD-nya. Oke. Jadi file di situ ada keterangannya. Untuk mencari nilai PA atau rata-rata perlu ditambahkan kolom pembantu. Nah, tapi kan di atas tadi 1455 dibagi sigma frekuensinya ini 30. Jadi sama dengan hasilnya itu adalah 48,5. Sekian. Oke, sama ya. Sama. Nah, sekarang saya minta yang langsung histogram karena yang kedua juga sama. Yang kedua masanya berapa? Coba saya tanya, apa perbedaan sama data tunggal sama data kelompok? Kan tadi hasilnya sama semua nih. Apa bedanya? Ada yang bisa temukan? Tadi kamu kalau data tunggal bagaimana? Kalau data kelompok harus bagaimana? Kalau data kelompok harus cari di tengahnya. Good. Kalau data kelompok harus cari titik. Kalau data tunggal pasti juga nilai datumnya. Kira-kira sama nggak prosesnya nyarinya? Rumusnya sama nggak? Sama. Gitu ya. Jadi bedanya antara data tunggal dengan data kelompok itu hasilnya apa? Harus menggunakan hitungan. Kalau kelompok yang tunggal langsung datumnya. Oh ya, kesimpulan dari kamu sama kan? Apakah yang tadi sama? Ini gimana bedanya? Beda kok. Beda pada pensiun. Jawab Google Form yang sudah saya kirimkan melalui koordinator kelas matematika. Ya, di sini. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ditulisin apa? Ya, diketik. Terus berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian strategi apa saja yang dapat kalian terapkan dalam mencari data-data kelompok? Jawab. Terus menurut kamu apakah penting mempelajari tentang rata-rata? Kalau itu penting, mengapa? Kalau nggak penting, kenapa? Tantangan apa yang kamu hadapi dalam menyelesaikan persoalan rata-rata data kelompok? Ditulis. Terakhir, apa strategi apa yang dapat kamu lakukan untuk next pembelajaran berikutnya supaya lebih berhasil? Ya, minggu depan setelah UTS kita masuk ke materi berikutnya yang modus dan media ya untuk yang data kelompok. Terus saya juga ingetin nanti untuk akhiri pada pertemuan kita hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.